Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Wicaksono dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang makalah saya dengan judul Efficient Evaluation of Linear Recurrence Sequences via Linear Algebra. Jadi di sini saya akan mulai dari introduksi. Kenapa saya memilih judul ini? Karena untuk menghitung linear recurrence, mendapatkan suatu indeks dari sequence linear recurrence itu sebenarnya sangat sederhana. Kita bisa mendapatkannya secara iteratif, tetapi kompleksitasnya adalah ON. Jadi untuk N yang cukup besar, misal ketika N mencapai 10 pangkat 12 ataupun lebih, maka metode tadi sangatlah buruk karena kompleksitasnya, dan 10 pangkat 12 itu tidaklah mungkin untuk komputer zaman sekarang. Nah, selanjutnya linear recurrence ini sebenarnya muncul di berbagai tempat, terutama di dalam matematika atau computer science. Misalnya Fibonacci sequence, counting problems in combinatorics, atau berbagai masalah DP, dynamic programming, yang ternyata bisa direformulasi menggunakan persamaan linear recurrence. Nah, di sini observasinya yang kita bisa dapatkan adalah bahwa untuk melakukan evaluasi secara efisien, kita bisa menggunakan konsep-konsep yang sebenarnya sangat sederhana menggunakan aljabar linear. Dan ini idenya adalah penggunaan matrix multiplication yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu O log n dibanding dengan perhitungan yang trivial dan naif yang membutuhkan ON iterasi. Di sini pertama saya akan membahas mulai dari definisi linear recurrent sequences secara formal. Yang pertama, definition and notation. Di sini kita lebih tertarik ke arah homogeneous linear recurrence relation with constant coefficients of order k, karena permasalahan yang bisa dipecahkan oleh matrix multiplication tadi sebenarnya cukup terbatas, dan ini adalah salah satu kasus di mana kita bisa menggunakan matrix tadi. Jadi bentuk dari homogeneous linear recurrence with constant coefficients dan order k itu sebenarnya adalah ini. Xn sama dengan A1 Xn min 1 tambah A2 Xn min 2 tambah seterusnya sampai AK Xn min K, di mana N harus lebih besar dari sama dengan K. Di sini A1 sampai AK seperti yang tadi sudah disebut adalah konstanta yang sudah di-fix, dan nilai X0 sampai Xk-1 juga sudah diberikan dari awal. Nah, di sini K ini adalah order dari sequence kita, dan kita harus punya K di sini AK bukan sama dengan 0. Kenapa? Karena jika kita mendapatkan AK sama dengan 0, maka definisi kita buruk, dan kita bisa mereduksi dan bisa bilang bahwa form tadi ini bukan order K, bahkan bisa lebih kurang dari K. Jadi K-1 atau K-2 sampai kita dapat AK pertama yang bukan 0. Jadi kita harus punya AK bukan 0. Lalu di sini artinya homogeneous apa? Homogeneous artinya tidak ada konstan tambahan di sisi Xn. Jadi seperti yang bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada konstanta. Semuanya terpaku pada sequence term pada sebelumnya. Dan di sini kita juga punya constant coefficient, artinya apa? Artinya AI ini pengali-pengalinya itu tidak memiliki dependensi terhadap N. Selanjutnya kita punya contoh yang terkenal adalah Fibonacci sequence yang pertama. Didefinisikan Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2, di mana F0 adalah 0 dan F1 adalah 1. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah order 2 karena ada 2 term ya. Dan ini bisa dilihat A1-nya adalah sama dengan A2 dan sama dengan 1. Bisa dilihat dari sini. Lalu ini beberapa contoh first few terms. Lalu ada juga Lucas sequence. Persamaan recurrence-nya sama, tetapi initial condition-nya beda. L0-nya 2, L1-nya 1. Dan di sini berubah total, bisa dilihat beda sekali dengan Fibonacci. Dan kita bisa lihat observasinya bahwa sebenarnya bukan cuma persamaannya yang penting, tetapi initial condition-nya juga penting. Di sini Fibonacci juga mirip seperti Fibonacci, bedanya dia adalah order 3, generalisasi dari Fibonacci. Nah, sekarang kenapa sebenarnya efficient evaluation ini penting? Karena
ketika kita menghitung menggunakan ON tadi itu akan sangat buruk, terutama ketika kita hanya ingin peduli pada satu indeks dari sequence kita. Kalau memang ingin mendapatkan satu persatu dari indeks 1 sampai indeks ke n, maka ON memang harus dilakukan karena itu memang cara yang paling efisien. Tapi kalau kita ingin hanya satu indeks, maka lebih baik menggunakan matrix multiplication yang akan dijelaskan nanti. Di sini bisa dilihat kapan juga efficient evaluation ini penting. Yang pertama modular arithmetic computation, lalu ada competitive programming atau CP, banyak persoalan yang membutuhkan perhitungan yang cepat ketika diberikan angka yang cukup besar. Lalu ada juga nanti kita akan membahas closed form derivation, di mana kita menurunkan bentuk tertutup dari suatu persamaan untuk mendapatkan indeks tertentu dari linear recurrence tadi. Dan ini adalah running example, yaitu contoh yang akan kita gunakan di makalah ini. Daripada kita menggunakan Fibonacci terus menerus, kita akan menggunakan ini juga, yaitu xn sama dengan 4 xn min 1 min xn min 2 min 6 xn min 3 dengan n lebih besar dari sama dengan 3, dan initial values-nya adalah x0 3, x1 min 2, dan x2 8. Ini beberapa terms awal. Lalu kita masuk ke linear algebra prerequisite. Di sini kita ingat bahwa vector space adalah sebuah ruang yang memenuhi beberapa aksioma seperti yang kita sudah pelajari. Lalu ada juga linear transformation, yaitu fungsi dari v ke v, dan ini harus memenuhi tu tambah v sama dengan tu tambah tv dan t lambda u sama dengan lambda tu, dimana ini harus berlaku untuk setiap uv di dalam ruang v tadi dan skalar lambda. Ini matrix multiplication juga cukup standar, matrix multiplication biasa. Nah, di sini mulai kita melihat sesuatu yang penting untuk menghitung secara cepat, yaitu matrix powers and fast exponentiation. Kita melihat bahwa triknya menggunakan binary exponentiation. Jika kita menghitung secara naif tadi, kita membutuhkan perkalian m kali, dan ini sangat buruk. Tetapi dengan menggunakan binary exponentiation, kita bisa menurunkannya menjadi log m. Kita harus sadar bahwa ketika m itu genap, kita bisa menuliskan am sama dengan am per 2 pangkat 2. Dan ketika m ganjil, kita bisa melihat bahwa am adalah a dikali a kali m min 1. Karena m tadi ganjil, berarti m min 1 pasti genap. Dan ini kasusnya kembali ke reduksi ke kasus genap. Jadi kita bisa menggunakan observasi ini untuk mendapatkan rumus keempat ini. Dan di sini karena kita melakukan halving m setiap tahap, maka kita mendapatkan log m. Dari situ kita mendapatkan kekuatan komputasi yang cukup cepat. Di sini bisa dilihat pseudocode-nya. Dan di sini ketika kita gabungkan dengan perkalian matriks tadi, karena perkalian matriks secara tanpa optimisasi adalah k pangkat 3, di mana k adalah dimensi dari matriksnya, maka kita mendapatkan OK pangkat 3 log m. Dan ini sangat jauh lebih efisien karena bisa dilihat bahwa operasinya hanya sekitar 1080 ketika m 10 pangkat 12 dibanding 10 pangkat 12 biasa. Ini sangat jauh. Lalu kita juga akan bahas tentang eigenvalue dan eigenvector. Ingat kembali bahwa eigenvector adalah a v sama dengan lambda v. Ini berkoresponden dengan eigenvalue lambda. Dan ini juga ada karakteristik polinomial yang didefinisikan sebagai berikut, dan ini bisa dipecahkan untuk mendapatkan lambda. Di sini diagonalisasi juga seperti yang kita sudah pelajari. Diagonalisasi adalah kita pertama mencari lambda atau eigenvalue dari A, vektor matriks A, lalu kita buat matriks P yang tersusun dari matriks eigenvektor tadi, lalu kita mendapatkan A sama dengan P D P pangkat min 1, di mana D adalah diagonal matriks dari A. Dan kenapa ini sangat berguna? Karena kita bisa melihat bahwa untuk
A pangkat N bisa direduksi menjadi P D pangkat N P min 1. Dan kita melihat bahwa D adalah matriks yang sisi triangular upright-nya kosong dan bawah kirinya juga bernilai 0. Ini mirip seperti matriks identitas, tetapi diagonal utamanya bukan 1. Bisa diisi dengan eigenvalue dari A. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari makalah ini, yaitu matrix representation of linear recurrence. Di sini kita bisa merepresentasikan linear recurrence dengan matrix, dan ini sangat berguna untuk nanti ketika kita menggunakan binary exponentiation tadi terhadap matrix. Di sini pertama kita formulasikan state vector. Apa itu state vector? State vector adalah vektor dengan dimensi k kali 1, di mana isinya adalah term-term yang berguna, yaitu k elemen sebelumnya yang bisa kita gunakan untuk menghitung xn tambah 1. Jadi untuk menghitung xn tambah 1 kita kumpulkan dulu state vektornya. State vektornya adalah xn, xn min 1, xn, sampai seterusnya sampai xn min k tambah 1. Dan ini Vn ini mengandung semua informasi yang kita butuhkan untuk menghitung Vn plus 1 nanti. Di sini pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan sebuah matriks A sedemikian sehingga Vn tambah 1 adalah A kali Vn. Jika bisa, maka artinya untuk maju satu term berikutnya, kita hanya perlu mengalihkan kondisi state vector kita sekarang dengan sebuah matriks A tadi. Dan ternyata bisa, jawabannya adalah matriks companion. Companion matrix ini adalah struktur matriks yang berbentuk seperti ini, di mana baris pertama isinya adalah semua konstanta untuk term-term tadi dari A1 sampai AK, dan di bawahnya diisi semacam matriks identitas kecuali kolom paling kanan isinya 0 semua. Di sini gunanya adalah yang atas tentunya untuk mendapatkan elemen terbaru kita, yaitu xn tambah 1, tetapi yang bawahnya berguna untuk shift elemen-elemen yang tadi. Kita bisa lihat di sini bahwa AVN plus AVN 1 yaitu elemen yang pertama, yang komponen pertamanya, yaitu kita bisa hitung tinggal perkalian matriks A kali Vn, ya kita dapat xn tambah 1 sesuai dengan linear recurrence kita. Nah, selanjutnya baris kedua ternyata 1 kali xn tambah 0 semua sisanya. Artinya kita mendapatkan xn. Lalu yang ketiga kita mendapatkan xn min 1 dan seterusnya sampai k. Kita mendapatkan xn min k plus 2. Yang tadi awalnya dari xn sampai xn min k plus 1 kita turunkan term-term ini ke bawah sehingga tersisa xn, dan paling bawah tersisa cuma xn min k tambah 2 karena sudah digeser posisi paling atasnya oleh xn plus 1 ini. Inilah companion matrix, dan ternyata kita bisa representasikan Vn plus 1 tadi sebagai companion matrix kali Vn. Nah, kita melihat nih contoh yang klasik, yaitu Fibonacci. Ini companion matrixnya terkenal sebagai Fibonacci matrix, yaitu 1110, dan initial state-nya tentu saja kita tahu bahwa initial condition Fibonacci F11 dan F00. Nah, berarti kita mendapatkan perkalian tadi Vn tinggal A pangkat N-1 V1, di mana A companion matrix yang di atas ini, dan secara lebih eksplisit bentuknya kalau kita buka ini adalah Fn-1 sama dengan matriks companionnya pangkat N-1 dikali state awal. Dan ini sangat-sangat berguna karena nanti kita bisa lihat bahwa pangkat N-1 ini kita bisa gunakan binary exponentiation. Nah, selanjutnya tadi contoh kita yang order 3, xn sama dengan 4 xn min 1 min xn min 2 min 6 xn min 3. Dan ini companion matrixnya kita bisa hitung nanti. Di sini kita juga bisa mendapatkan closed form dari matrix, dan closed form kita harus sadar bahwa bentuk Vn kita itu sebenarnya dari tadi kita sudah generalisasi,
yaitu A pangkat N min K min 1, V K min 1 dengan N lebih besar dari sama dengan K min 1. Nah, di sini karena Xn adalah komponen pertama dari Vn, kita ngevaluasi Xn itu sama saja dengan menghitung matriks power tadi dan ambil entry pertama. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan efficient evaluation via matrix power. Ini yang kita tunggu-tunggu. Karena kita sudah dapat semuanya, kita sadar bahwa Vn tadi itu kan A pangkat M V K min 1, di mana M sama dengan N min K min 1. Nah, kita bisa menggunakan binary exponentiation untuk mendapatkan kompleksitas O K pangkat 3 log N. Karena kita menghitung matrix exponentiation ini dengan teknik binary exponentiation tadi. Jadi tereduksi menjadi log N. Ini pseudocode sederhana untuk menghitung Xn. Dan ini kita juga bisa sadari bahwa semua operasi yang kita sudah lakukan di makalah ini itu sebenarnya bisa dilakukan tertutup terhadap bilangan bulat modulo P, sehingga bisa menutup kemungkinan terjadinya overflow, mencegah terjadinya overflow. Ini juga kita bisa hitung contoh ya tadi yang F10 dari Fibonacci. Kita tinggal menghitung A pangkat 9 berarti, lalu nanti kita kalikan dengan 10. A pangkat 9 itu bisa diperoleh dengan cukup cepat karena menggunakan binary exponentiation. Dan ini hanya total 4 matrix multiplication dibanding 9 sequential multiplication, dan ini jauh lebih cepat. Lalu di sini contoh yang tadi kita punya order 3, ini ketika dihitung bisa dilihat bahwa hasilnya sama, V5 yaitu 208. Tadi di contoh di atas sudah disebutkan 208 juga. Di sini terbukti bahwa memang benar bisa direpresentasikan sebagai perkalian matriks. Selanjutnya adalah hal yang menarik dari aljabar linear. Kita juga bisa ternyata menggunakan diagonalisasi untuk mendapatkan closed form dari sebuah linear recurrence. Di sini kita ingat kembali dulu karakteristik polinomial dan eigenvalue. Jadi karakteristik polinomial untuk companion matrix kita ternyata tadi P lambda sama dengan lambda pangkat K min A1 lambda K min 1 dan seterusnya sampai minus AK. Ini bisa kita dapatkan dari tentunya determinan lambda I kurang A ya tadi. Dan roots dari P lambda ini adalah eigenvalue-nya dari A. Ketika semua eigenvalue dari A ini berbeda, jadi ada K eigenvalue, maka A disebut sebagai diagonalizable atau bisa diagonalisasi, sehingga kita bisa menulis A sama dengan P dP pangkat min 1. Dan ketika A bisa didiagonalisasi, kita mendapatkan sebuah general closed form. Di sini identitas AN sama dengan PDN P-1 memberikan kita sebuah relasi bahwa XN sama dengan C1 lambda 1 pangkat N tambah C2 lambda 2 pangkat N dan seterusnya. Dimana konstanta-konstanta C ini adalah yang harus kita cari untuk menemukan closed formnya. Di sini contoh kita akan kerjakan order 3 kita. Order 3 kita tadi ingat kembali bentuknya adalah 4 min 1 min 6 dengan x0 nya 3 min 2 8. Nah, kita temukan karakteristik polinomialnya adalah lambda pangkat 3 min 4 lambda kuadrat tambah lambda tambah 6. Kita cari eigenvalue-nya, berarti P lambda sama dengan 0. Lalu kita temukan bahwa ternyata eigenvalue-nya ada 3, yaitu min 1, 2, dan 3. Karena tiga-tiganya berbeda, kita bisa mendapatkan closed form. Closed formnya adalah ini, yang tadi sesuai dengan persamaan ini. Berarti xn sama dengan C1 min 1 pangkat N tambah C2 2 pangkat N tambah C3 3 pangkat N. Min 1, 2, dan 3-nya didapatkan dari sini ya. Nah, untuk mendapatkan
nilainya, kita tinggal plug in n dari 0 sampai 2. Kita coba-coba dan ini kita mendapatkan akhirnya persamaan linear, dan kita bisa pecahkan menggunakan cara biasa, bisa menggunakan Gauss-Jordan atau lainnya, bebas. Dan ketika kita sudah dapat, kita mendapatkan C1-nya 3, C2-nya -1, dan C3-nya 1, sehingga persamaan tertutupnya didapatkan. Ini bisa diverifikasi bahwa ini benar, bisa dicocokkan dengan term-term yang ada. Dan ini kita juga bisa dapatkan formula yang cukup terkenal, yaitu Binet formula, yaitu closed form dari Fibonacci. Kita lakukan lagi ke Fibonacci ini, karakteristik polinomialnya ini, lalu kita temukan bahwa lambdanya adalah 1 plus minus akar 5 per 2, sehingga eigenvalue-nya adalah 1,618 dan min 0,618. General formnya tadi Fn sama dengan C1 lambda pangkat n, V pangkat n tambah C2 pangkat n ya. Jadi kita solve dulu menggunakan initial condition-nya. Kita coba n sama dengan 0, n sama dengan 1. Kita dapatkan akhirnya C1-nya 1 per akar 5, C2-nya min 1 per akar 5. Dan ketika kita tulis ulang, ternyata kita dapat Fn sama dengan 1 per akar 5 dan ekspresi ini. Ini ekspresi terkenal dan ini disebut sebagai Binet formula. Di sini ada kode yang saya tidak akan terlalu jelaskan secara mendetail, tetapi kita bisa lihat bahwa ini kodenya dalam C++. Kita membentuk struct math, jadi ini data struktur matriks, multiplication untuk matriks, ini powering, perpangkatan menggunakan binary exponentiation, dan ini adalah inti yang kita cari, yaitu evaluasi dari term ke n dari linear recurrence kita. Dan ini bisa dilihat numerical verification-nya, ternyata matrix method memberikan hasil yang sama untuk hasil iterasi, jadi identik dan terbukti benar. Di sini kapan lagi sih sebenarnya linear recurrence ini dan matrix exponentiation ini berguna? Di competitive programming seperti yang sudah disebutkan tadi, tentu saja sangat berguna ketika kita harus menghitung n sampai sebesar 10 pangkat 18. Itu tidak mungkin dilakukan menggunakan ON, sangat tidak mungkin, bahkan untuk komputer modern tidak mungkin. Dan ini ada graph algorithm, ternyata untuk menghitung banyaknya path dengan panjang tepat n antara vertices I dan J, maka kita hanya perlu melihat adjacency matriksnya pangkat n, dan kita melihat entry ke I, J. Dari situ itu number of path-nya. Nah, tetapi cara ini sebenarnya memiliki beberapa limitasi tentu saja. Yang pertama adalah kita harus punya, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu fixed order homogeneous linear recurrence with constant coefficients. Bagaimana kalau koefisien tadi bergantung terhadap n, maka matriksnya akan berubah di setiap step dan kita tidak bisa menggunakan matrix exponentiation tadi. Lalu bagaimana jika non-linear, misalnya menggunakan min atau max, maka bahkan linear algebra framework ini tidak akan bekerja. Nah, ada juga cara lain yang ternyata jauh lebih cepat daripada matrix exponentiation, yaitu untuk K yang besar, kita bahkan bisa menggunakan sebuah metode yaitu FFT atau Fast Fourier Transform. Tetapi ini tidak dibahas di sini karena bukan cakupan dari makalah ini. Dan ini adalah conclusion yang tadi bisa kita dapatkan dari makalah ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi makalah dari saya. Terima kasih.